Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Pak. Semangat pagi, Mbak Mut. Luar biasa, semangat sekali dan semakin muda ya kelihatannya. Oh, haruslah minumnya kuaya ya. Mantap. Minumnya kuaya. Untuk teman-teman yang pengen muda terus minumnya kuaya ya. Luar biasa sekali pada kesempatan hari ini yang penuh berbahagia ya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan segala sesuatunya diberi kemudahan dan Amin, amin. selalu diberi kesehatan Amin. di masa pandemi ini. Amin. Nah, hari ini kita berkesempatan bertemu langsung oleh owner sekaligus direktur utama dari PT Segar Mitra Nusantara. Nah, beliau inilah pencetus penggagas juga salah satunya dari air yang luar biasa ini, yaitu air kuaya. Betul, betul Mbak Mutia. Nah, kira-kira apa sih Pak nanti keunggulan air kuaya itu dibandingkan dengan air lainnya? Oke, Mbak Mutia dan para pemirsa yang ada di rumah, hari ini kita kedatangan tamu cantik dari kuaya ya, Mbak Mutia. Alhamdulillah Mbak Mutia. Jadi produk kuaya ini kami buat ya, kami sudah berpengalaman di bidang air lebih dari 10 tahun ya, sehingga kami paham betul bagaimana membuat air yang baik ini ya. Nah, sebenarnya semua air itu sebenarnya kan sama ya Mbak Mutia dan pemirsa semua ya. Syarat air yang baik diminum, air putih ya tentunya, air minum itu yang ada 3, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Ya mungkin di luaran sana semua air seperti itu gitu ya. Terus apa sih bedanya dengan air kuaya? Kan sama-sama nih air putihnya gitu ya. Ini sama-sama air putihnya, yang merek lain juga sama seperti ini gitu ya. Cuma bedanya apa sih, keunggulan apa gitu ya. Ya ini saya jawab sedikit Mbak Mutia, mudah-mudahan teman-teman pemirsa sekalian yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada bisa sedikit paham ya tentang air kuaya. Jadi keunggulannya ada 3 Mbak Mut. Gitu kan. Yang pertama itu yaitu ini air murni ya, air murni. Dimana bedanya apa sih air murni dengan air yang lain gitu ya? Kalau yang lain itu disebut ya air mineral. Orang lebih cenderung biasa menyebut air mineral ya Mbak Mut ya. Iya, betul. Nah kalau air mineral ini dia masih mengandung mineral atau zat-zat polutan terlarut dalam air yang disebut dengan TDS atau total dissolved solid ya, atau kandungan atau jumlah kandungan zat terlarut dalam air itu ya. TDS itu apa? TDS itu adalah tadi saya sampaikan pemirsa sekalian, itu jumlah polutan atau kandungan zat terlarut dalam air, yaitu bersifat biasanya logam berat ya, biasanya bersifat logam yang disebut dengan mineral anorganik ya, mineral anorganik. Nah, kalau disebut air mineral itu berarti di situ ada kandungan-kandungan mineral anorganiknya ya, seperti Fe, Mg, mangan atau aluminium, kalium, kalsium dan sebagainya di situ, tapi yang bersifat logam. Ya, itu yang disebut dengan TDS atau biasa orang teman-teman di market atau di masyarakat bilang air mineral gitu ya. Nah, air mineral. Sedangkan kalau air kuaya itu masuk golongan air murni Mbak Mut. Air murni dan teman-teman sekalian disebut air murni. Terus keunggulannya apa air murni dengan air mineral itu sebenarnya gitu ya. Oke, tadi saya sebut air mineral itu air yang ber-TDS tinggi ya, ber-TDS tinggi. Biasanya kalau negara-negara maju itu sudah menggunakan TDS di bawah 50 ppm Mbak Mut ya, 50 ppm. Tapi banyak negara-negara yang masih berkembang seperti Indonesia ini lumayan Mbak Mut, masih angka 100, 200 masih dikonsumsi ya. Wow. Padahal kalau sudah di atas 300 itu sudah masuk air limbah sebenarnya di situ ya. 300 ke atas lah ya. Atau 600 kadang seperti itu sudah masuk air limbah. Yang baik diminum itu sekitar di bawah 50 ppm ya. ppm itu apa? Part per million, artinya miligram per liter ya. Jadi syarat air minum yang baik yang dikonsumsi itu TDS-nya tidak boleh lebih dari 50 ppm sebenarnya, atau 50 mg per liternya ya gitu. Nah, sedangkan kuaya ini berapa gitu ya? Syarat air murni itu di bawah 10 ya, di bawah 10 ppm atau 10 mg per liternya. Nah, kuaya ini unik Mbak Mut ya dan teman-teman sekalian. Kuaya ini memiliki TDS, kadar TDS-nya di bawah 5 ya, di bawah 5 ya, antara 0 sampai rata-rata 3 ya, rata-rata 0 sampai 3 ppm atau 3 mg per liter. Nah, kalau di kuaya ini muncul produk di atas 5 ppm, nah ini berarti warning, berarti ada masalah di
pabrik kami atau di pengelolaan kami. Maka kita kontrol betul-betul TDS di bawah 5 ppm gitu ya. Jadi artinya kuaya ini mineralnya sedikit sekali, mineral anorganiknya sedikit ya, bukan nol seperti Aquades gitu ya, seperti Aquades dalam tanda kutip, bukan Aquades produk ya, tetapi air murni yang betul-betul murni disebut Aquades ya. Itu biasanya untuk apa namanya, seperti untuk di dunia medis ya, di dunia medis obat-obatan itu menggunakan dinamakan Aquades ya. Itu per mililiternya mahal sekali ya, tidak mungkin diminum karena tidak boleh diminum karena betul-betul murni di situ. Tapi di sini murni yang dimaksud adalah dengan kadar TDS yang rendah, Mbak Mut. Ya, jadi kadang-kadang ada apa namanya, disclaimer dari teman-teman ya, disclaimer dari teman-teman bahwa kalau air murni diminum kan enggak boleh gitu. Ya benar, kalau air murninya nol betul-betul air murni Aquades enggak boleh. Tetapi ini hanya mengurangi TDS-nya. Makanya antara 0 sampai maksimal 5 ya. Artinya masih ada di situ. Cuma kecil batas ambangnya di situ gitu ya. Nah, ini air murni. TDS-nya berapa tadi? Di bawah 5 ppm atau 5 mg per liter ya. Di bawah 5 ppm. Gitu Mbak Mut. Kemudian yang kedua, karena memiliki kandungan logam berat yang kecil ya, yang minim di bawah 5 ppm, sehingga ini betul-betul akan maksimal H2O-nya atau airnya gitu ya. Rumus air itu kan H2O ya, H2O, hidrogen dan oksigen gitu. Nah, kuaya itu betul-betul memiliki kadar H2O yang tinggi ya, artinya tidak ada rongga atau tidak ada apa namanya ya, logam berat yang menempel di dalam H2O ini, yang mengikuti H2O ini. Nah, sehingga keistimewaan yang kedua air kuaya ini memiliki kadar oksigen tinggi. Gitu Mbak Mut ya. Paham ya? Iya. Nah, kadar oksigen tinggi. Kenapa kadar oksigennya tinggi? Selama proses produksinya kita dimasukkan atau diinjek dengan oksigen. Ya, oksigen sehingga terikat oleh H2O ini, sehingga oksigennya O2-nya jauh lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi ya oksigennya ya, lebih besar lagi, sehingga dia memiliki kadar oksigen yang lebih bagus ya. Dimana kita tahu semua pemirsa dan Mbak Mutia bahwa tubuh kita atau darah kita membutuhkan oksigen juga harus banyak gitu, saturasi oksigen kita harus terpenuhi. Nah gitu Mbak Mut. Jadi di masa-masa pandemi ini bagus sekali kita minum kuaya Mbak Mut. Gitu ya, Pak, ya? Iya, karena bisa meningkatkan saturasi oksigen kita dalam darah kita. Karena apa? Kandungan oksigennya tinggi. Gitu Mbak Mut. Paham ya? Ya. Oke, kemudian yang ketiga, keunggulan yang ketiga itu adalah ini air doa Mbak Mut. Masya Allah, air doa ini Pak. Iya. Nggak mau tahu doanya digapain gitu ya. Gimana Pak? Jadi kamu sempat ditanya teman-teman juga, lah air doanya gimana gitu ya Mbak Mut. Jadi gini pemirsa sekalian, kita terinspirasi dari air Zam-Zam sebenarnya ya, di mana air Zam-Zam ini air yang penuh barokah, air yang penuh manfaat, karena insya Allah ini sudah dinas oleh Allah menjadi air terbaik di dunia, nggak ada yang menyainginya ya. Cuma kadang-kadang teman-teman kalau air Zam-Zam di logamnya berapa ya gitu, ya air Zam-Zam logamnya di atas 300 bahkan 600 ya, TDS-nya ya, baru TDS-nya itu di atas itu. Cuma kenapa dia bagus gitu ya? Karena ini sudah ya orang biswab itu sudah menjadi nas Allah, air terbaik di dunia. Ya, kami hanya melihat dari sisi apa ya, manfaatnya. Kenapa kok bermanfaat? Ternyata kita tahu air Zam-Zam itu mengalir di bawah Ka'bah. Ya, jutaan manusia semua bertilawah kepada Allah, menyebut asma Allah, memuja asma Allah di Ka'bah itu. Gitu ya Mbak Mutia? Kan nggak mungkin nih di Ka'bah kita ada miso-miso gitu ya, ngomong yang nggak baik kan nggak mungkin, pasti semua menyebut asma Allah. Sehingga insya Allah karena air ini hidup, itu memberikan efek atau gelombang elektromagnetik positif, membuat kristal-kristal air ini menjadi positif. Nah, sehingga sangat bermanfaat. Nah, kami terinspirasi dari air Zam-Zam ini, maka kami di proses produksi kami 24 jam kami lantunkan atau kami tilawahkan atau diperdengarkan tilawah Quran ya. Diperdengarkan tilawah Quran, Asmaul Husna dan apa namanya, bacaan ruqyah ya. Jadi Asmaul Husna, kemudian tilawah 24 jam juga tilawah Quran, kemudian juga dibacakan bacaan-bacaan ruqyah ya. Jadi ini insya Allah ya, Masya Allah
ini kuaya banyak sekali manfaatnya gitu ya Iya, Mbak Mut ya. betul. Gitu. Bisa buat rukyah. Jadi terus kemudian ada pertanyaan, lah kalau kami orang non muslim gimana? Nah, semua agama kan juga berdoa Mbak Mut ya. Iya. Nah, silahkan dengan doa Anda, masing-masing agama Anda apa, silahkan berdoa dengan cara Anda. Tetapi karena ini produk kami pemiliknya muslim, ya tentunya dengan cara muslim. Ya, sekali lagi di pabrik kami 24 jam Mbak Mut nonstop, dari mulai produksi, penyimpanan sampai dengan apa namanya stok di gudang, itu semua diperdengarkan murotal Quran, Asmaul Husna dan Ruqyah gitu ya. Masya Allah ya. Ini yang jadi pertanyaan gini, itu dibacakan atau diperdengarkan gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang tanya, ini betul dibacakan gitu ya. Kalau dibacakan apa enggak capek itu ya, 24 jam 30 juz itu ya dibaca Quran gitu ya. Mungkin enggak sih gitu ya, Mbak, mungkin lah ya, siapa yang mau ya 24 jam 30 hari ya nonstop, enggak mungkin lah ya. Ini kami sampaikan tadi diperdengarkan Mbak Mut, diperdengarkan ya, bukan dibacakan. Beda lagi ya Pak? Beda. Kalau dibacakan itu kita di depan tornya kita baca Quran ini ya murotal gitu, itu baca. Tapi kalau diperdengarkan itu bisa jadi kita baca itu ya diperdengarkan, kita setel MP3 itu ya diperdengarkan, kan begitu. Ya itu Mbak Mut. Jadi kami mengambil apa manfaat dari doa ini. Kenapa? Karena air ini hidup Mbak Mut. Ya pemirsa sekalian, air ini hidup. Air ini jika dikasih kata-kata positif, kita doakan, insya Allah dia menjadi kristalnya lebih bagus. Ini pernah diuji, pernah diteliti oleh seorang profesor ya, Dr. Profesor Masaru Emoto Jepang, dari orang Jepang malah justru ya. Profesor Masaru Emoto itu dari Jepang, ada bukunya tentang air itu ada, yang kalau di teleskop pakai mikroskop, bukan teleskop ya, mikroskop elektron itu yang kecil itu nanti bisa menimbulkan terlihat yang air didoakan itu menjadi kristalnya kayak kayak berlian gitu ya, kayak berlian bagus sekali gitu. Nah kemudian air yang di kata-kata negatif, diomongin yang negatif, hal-hal yang negatif, setan, iblis atau apa begitu ya, itu jadi kristalnya rusak di situ. Nah dari temuan ini maka kami coba untuk memasukkan unsur-unsur menjadi kristal positif ini seperti apa? Ya dengan cara tilawah Quran tadi. Ya. Nah manfaatnya apa? Luar biasa. Satu, karena kandungan mineralnya rendah, kandungan mineral anorganiknya rendah, TDS-nya rendah, sehingga mudah diserap oleh tubuh kita, tidak menimbulkan permasalahan di kesehatan ya. Kemudian yang kedua, oksigen tinggi. Kita tahu tubuh kita butuh oksigen ya. Sekarang harga oksigen mahal ya Mbak Mut ya. Iya, betul. Nah, betul. Coba kalau oksigen ini di dunia ini beli semua gitu. Nah, manusia di dunia ini nggak mampu beli semua ya. Alhamdulillah kita masih sehat, diberi umur panjang, masih diberi bisa bernapas. Masya Allah, ini satu berkah nikmat ya di situ. Itu. Kemudian yang ketiga tadi doa ya, ada doanya. Nah, setiap orang mau minum disunahkan kita umat muslim untuk disunahkan 3 hal. Satu, dengan cara duduk ya, tidak boleh berdiri. Kenapa? Itu ada ininya juga ya, ilmunya kenapa tidak boleh berdiri. Ini sunnah Rasul. Kemudian juga ada tangan kanan ya, nggak boleh pegang tangan kiri ya, apalagi kuaya air doa ya. Kemudian selain duduk tangan kanan, maka wajib doa ya. Bismillah minimal gitu ya. Jangan sampai kelelekan botolnya gitu ya. Harus pakai doa. Nah, ini satu tarbiyah atau ilmu yang bagus untuk kita pelajari Mbak Mut. Itu demikian saudara sekalian, pemirsa yang ada di rumah, para mitra usaha kami Mbak Mut. Jadi kuaya ini punya 3 keunggulan tadi Mbak Mut. 3 keunggulan ya. Air murni, terus kayak oksigen, terus yang ketiga air doa ya. Jadi kalau ini tidak dipilih ya yang salah bukan kami gitu. Yang milih ya Pak ya. Yang milih ya. Kurang bijak atau kurang gimana? Yang ya nggak pintar lagi ya. Jadi yang minumnya masih bukan kuaya, bukan orang pintar gitu ya. Itu saudara mirsa. Ini menarik sekali. Air kuaya ini kan adalah air murni nih Pak tadi katanya. Nah, kebutuhan manusia itu kan juga ada air mineral atau dari mineral lah ibaratnya. Jadi bagaimana Pak pertanyaan ketika airnya air murni? Bukannya tubuh manusia itu juga membutuhkan mineral?
Nah, itu bagaimana Pak kalau kayak gitu nih? Ada Oke, pertanyaan seperti ini nih. kayaknya mancing-mancing juga ini. Kalau pertanyaan jebakan ini sebenarnya ya. Oke, baik pemirsa sekalian, kayaknya nggak bisa saya jawab hari ini ya. Nanti di kesempatan lain, Oh gitu. insya Allah akan Siap. kita jawab ya. Oke. Nah, ini kenapa? Kan tubuh kita butuh mineral gitu ya. Iya. Oke, cekidot lihat podcastnya ya. Podcast. Podcastnya Mbak Mutria nanti untuk yang kedua apa tadi? Tubuh kita kan butuh mineral gitu ya. Iya, betul. Oke. Itu dulu cekidot. Penasaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, hari ini cukup sekian dan sampai jumpa di berikutnya.